Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk kepada materi kuliah dasar komputer dan pemrograman. Ini pertemuan pertama ya. Kita lihat di sini ada dua kata, komputer dan pemrograman. Nah, program yang kita gunakan di dalam pemrograman komputer ini berbahan C++, C atau C++ versi 5.02. Ya, nanti kita lihat perbedaan antara C atau C++. Jadi C++ itu adalah perkembangan dari bahasa C, ya, perintah-perintahnya diikutkan di dalam bahasa C++ nanti. Oke. Di C++ itu sebenarnya perintah-perintahnya lebih mudah ya. Selanjutnya kita lihat tadi ada namanya komputer ya. Komputer itu alat hitung ya, alat hitung yang mampu memanipulasi informasi atau data, yang menyimpan dan mengambil dan mengolah datanya. Jadi komputer itu bukan cuma sebagai alat hitung, tetapi dia juga bisa mengolah data menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Oke, berikut adalah kalkulator. Kalkulator itu adalah alat hitung. Alat hitung, orang mengatakannya sekarang itu alat hitung sederhana karena dia mampu hanya menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikut adalah counter. Counter itu juga alat hitung namanya. Artinya alat hitung. Nah, di sini alat hitung, counter itu alat hitung berkelipatan. Sama kalau misalnya kita mau beli voucher atau membeli pulsa di counter gitu ya. Itu kan biasanya kelipatan. Berapa belinya? 10, 20, 50, 100 itu disebut. Makanya untuk pembelian pulsa itu disebut counter karena kelipatan. Di pom bensin itu juga bisa ngisi bensin 10.000, 15.000, 100.000 dan sebagainya. Itu disebut counter. Makanya disebut counter bensin atau counter pulsa dan seterusnya. Nah, di dalam sistem komputer, counter itu ada dua. Ya. Ada increment dan decrement. Nanti kita bahas di pemrograman looping sebetulnya. Increment itu artinya kelipatan nilai bertambah atau meninggi atau naik ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelipatan 1 ya. Kalau kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya itu kelipatan 2. Kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya itu kelipatan 5. Ini disebut increment, menaik atau meninggi, bertambah. Nah, lawannya adalah decrement, menurun, berkurang ya. Itu contoh misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu kelipatan 1 yang menurun ya. Kemudian kalau dari 25, 20, 15, 10, 5 dan seterusnya itu menurun dari tinggi ke bawah, disebut decrement. Itu istilah decrement, nanti kita coba bahas di program looping ya. Kemudian di dalam komputer itu ada yang namanya penerjemah. Penerjemah itu menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain. Misalnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, disebut translator, penerjemah. Kemudian kita juga bisa bikin program bahasa C, kita translate ke dalam bahasa C++, atau sebaliknya dari C++ kita translate ke dalam bahasa C gitu. Jadi tergantung kemampuan kita dalam berbahasa. Nanti bahasa komputer itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya mau dicoba gitu ya, ada bahasa Fortran, ada bahasa COBOL, ada bahasa BASIC di dalam sistem komputer itu banyak sekali. Atau yang sekarang yang untuk web programming itu ada PHP, HTML, Java, JSP dan sebagainya. Itu semua jenis pemrograman bahasa ya, bahasa pemrograman. Ya, kita bisa translate ke dalam bahasa-bahasa tertentu. Kalau compiler itu artinya menerjemahkan program utuh ya, utuh semua dibaca, kemudian diberikan jawabannya juga secara keseluruhan. Artinya berapa kesalahannya nanti akan kelihatan. Misalnya ada 100 baris, program kita ada 100 baris, kita compile. Nah, 100 baris itu nanti akan disampaikan ke kita. Kalau misalnya tidak ada kesalahan, running well gitu, berarti tidak ada pesan error. Tapi di dalam 100 baris misalnya ada 5 baris yang salah gitu. Nanti akan dikasih tahu
baris 5 salah, baris 10 salah, baris 20 salah, baris 30 salah, ada 5 kesalahan. Nanti disebut, itu cara compiler menerjemahkan bahasa pemrograman. Nah, bedanya dengan interpreter juga penerjemah. Interpreter itu menerjemahkan per baris, ya. Kalau compiler tadi sekaligus secara keseluruhan dibaca, kemudian secara keseluruhan diperlihatkan hasilnya. Tapi kalau interpreter itu bahasa pemrograman yang biasanya digunakan pada saat itu adalah program bahasa basic. Bahasa basic itu menerjemahkan per baris. Kalau baris pertama saja sudah ada kesalahan, dia tidak akan baca baris kedua. Ya, itu bedanya interpreter. Baris pertama harus diperbaiki dulu, baru dia masuk ke baris kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, compiler tidak keseluruhan dia baca, kemudian disampaikan hasilnya. Nah, kalau compiler itu sebetulnya dulu hanya digunakan untuk program bahasa C++. Nah, sekarang yang berkembang ada bahasa program Java, ini menggunakan 2 penerjemah, yaitu compiler dan interpreter. Nah, yang bahasa C kita menggunakan penerjemahnya adalah compiler. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam program, itu ada yang namanya algoritma. Algoritma ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ya, di dunia ini tidak ada orang punya masalah, pasti semua pun ada masalah atau problem. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah dan problem itu sendiri? Ya, di sini ada yang namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ya, ahli bidang matematik, astronomi, antrologi dari Persia, ya. Ini terkenal pada zamannya. Pada saat itu orang-orang Eropa, Amerika, Prancis, Inggris berbondong-bondong untuk belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan yang namanya Al-Khawarizmi. Nah, orang Inggris tidak bisa menyebutkan namanya dalam bahasa Arab, Al-Khawarizm, sehingga tercetus kata-kata algorithm. Algorithm itu adalah yang dibakukan oleh menjadi bahasa Inggris jadi algorithm. Kalau bahasa kita algoritma. Nah, algoritma itu sendiri ada 3, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah kita tulis dalam bahasa kita sendiri. Misalnya untuk membuat Indomie, untuk membuat kopi, itu ada langkah-langkah tertentu yang kita tulis dalam bahasa kita sehari-hari. SI dulu sebenarnya bahasa standar Inggris, ya. Sekarang bahasa program boleh algoritmanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya setiap orang memiliki algoritma masing-masing. Misalnya A, bagaimana membuat kopi, pasti berbeda dengan B cara membuat kopi. Ya. Sama juga sekarang ada Kentucky Fried Chicken, di mana-mana fried chicken itu ada semua. Tapi ujungnya itu sebenarnya ayam goreng, tapi mereka punya cara-cara atau langkah-langkah atau penyelesaian masalah untuk supaya rasanya itu lebih berbeda dengan yang lain. Itu ada langkah-langkah tertentu. Nah, algoritma yang berikut adalah pseudocode. Pseudocode ini sebenarnya mirip dengan bahasa pemrograman, tapi tidak bisa dijalankan oleh beberapa pemrograman tertentu. Ya, yang ketiga itu adalah bagan alir yang dikenal dengan istilahnya adalah flowchart. Nanti ada simbol-simbol untuk menyelesaikan masalahnya. Anda tinggal terserah menggunakan cara algoritma yang mana, SI, pseudocode atau flowchart. Sama saja, tapi untuk kesempatan ini kita menggunakan algoritma dengan flowchart, ya. Flowchart dengan simbol-simbol tertentu nanti. Baik. Selanjutnya adalah setelah kita bahas algoritma, di sini algoritma struktur programnya. Ya, sebelum kita masuk ke struktur pemrograman, kita lihat menyelesaikan masalah dengan algoritma. Nah, sudah kita membuat algoritma, langkah-langkahnya seperti apa, harus logis dan sistematis, kemudian baru kita buatkan program. Nah, program itu sebetulnya apa? Program itu adalah kumpulan instruksi, kumpulan perintah yang memungkinkan sesuatu kegiatan itu dapat beroperasi atau sesuatu kegiatan itu dapat berjalan. Jadi kumpulan perintah yang memungkinkan suatu kegiatan itu bisa berjalan. Kumpulan instruksi yang memungkinkan suatu kegiatan dapat beroperasi. Ya, ada perintah di situ. Yang paling umum misalnya program pengibaran sangsaka merah putih. Di situ pasti ada MC yang membacakan. Nah, programnya itu jelas. Yang pertama adalah dia bacakan.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Sebelum ada perintah, komandan upacara itu tidak akan masuk ke dalam barisan upacara. Ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum ada perintah yang dibacakan oleh MC, tidak akan dimulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah ya kumpulan instruksi yang memungkinkan sebuah kegiatan dapat beroperasi. Ya, nah dari program baru kita masuk ke pemrograman. Pemrograman itu ya memiliki struktur. Ya, ada pemrograman. Nanti pemrograman ini pakai strukturnya itu sekuensial. Sekuensial itu berurutan. Berurutan atau istilahnya terstruktur. Ya, dari terstruktur itu berurutan. Artinya kalau misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya angkot ya. Angkot dari Ciputat ke Muncul. Ya jalurnya ya itu. Tidak boleh masuk ke dalam jalur misalnya ke Pamulang 2. Nanti ada angkot lain di situ. Dari Ciputat ke Pamulang 2 itu ada. Nah, jalur angkot dari Muncul ke Pamulang dari Muncul ke Ciputat itu ya itulah sekuensialnya seperti itu. Tidak boleh belok ke kanan misalnya mau lewat mana gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, sekuensialnya seperti itu trayek namanya. Ya, itu sama program juga sekuensial, berurutan seperti itu. Kemudian kalau yang struktur kedua adalah conditional. Conditional itu artinya disesuaikan dengan kondisi. Nanti kita bisa program dengan conditional. Ya, contoh misalnya conditional itu misalnya Anda jalan dari rumah mau ke kampus, tiba-tiba ada kemacetan di Pondok Cabe gitu. Pasti Anda mencari kondisi yang lain, situasi yang lain, atau jalan lain atau jalur lain. Ya, itu disebut conditional. Situasi dan kondisi. Tapi kalau misalnya kondisinya normal saja, masuk Anda kepada program sekuensial. Artinya otak Anda mengarah pada pemrograman sekuensial. Oh, nggak macet, saya lewat sini gitu. Nah, struktur pemrograman pengulangan itu umum orang mengatakan bahwa pengulangan itu adalah looping program atau iterasi. Program iterasi, pengulangan. Dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, seperti sirkuit balapan. Itu pengulangan, berapa lap, berapa track yang sudah dilalui. Ya, dihitung, diukur gitu, seperti apa. Nah, programan juga nanti seperti itu. Looping berapa kali? 10 kali, 20 kali, 30 kali. Nah, pakai menggunakan increment atau menggunakan decrement itu bisa kita tampilkan hasil seperti apa nanti. Oke. Yang selanjutnya adalah struktur pemrograman function atau fungsi program fungsi ya. Bahasa C sesungguhnya itu adalah function program atau program fungsi. Tetapi main program yang sudah disiapkan oleh bahasa C itu sendiri kita bisa buat fungsi lain. Nah, fungsi lain itu di luar main function itu disebut pemrograman fungsi. Nah, di sini ada program fungsi, ada pemrograman fungsi prosedur. Nah, bedanya apa? Nanti kita coba bahas di pertemuan terakhir kalau nggak salah. Kalau sebagai penggambaran ini adalah function program itu adalah program non-void, artinya harus memiliki tipe data. Karena dia hasilnya nanti akan ada yang namanya return value, nilai kembalian. Kemudian kalau kalau prosedur fungsi prosedur itu fungsi void ya. Void itu tidak memiliki tipe data. Ya, kayak untuk tidak memusingkan di awal saja, nanti kita bahas di akhir ya. Bedanya fungsi dengan prosedur. Selanjutnya adalah bilangan ASCII ya. Bilangan ASCII ini standar ya, standar Amerika. Kita lihat ada kode ASCII. Jadi kalau misalnya kita ketik huruf A besar, itu sebetulnya angka ASCII-nya itu standar internasional itu angkanya 65. Kalau di dalam bentuk biner di dalam komputer itu 1000001 gitu ya. A kecil itu kodenya itu 97. Ya, dan seterusnya. Nanti ada kode-kode yang lain ya. Nah, di dalam keyboard komputer ini kan sebenarnya kumpulan dari huruf, angka dan sebagainya. Itu sebenarnya ada kode-kode tertentu, kode ASCII-nya. Dirubah ke dalam bentuk biner, kemudian ditampilkan di dalam monitor. Gitu. Contoh misalnya, karakter S besar
E kecil, N kecil, I kecil, dan N kecil terdiri dari 5 karakter ini kata Senin ya, Senin. Nah, S tadi kita lihat simbolnya adalah kodenya itu angka desimalnya adalah 0,83. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk biner adalah 801 01001. Ini kalau kita terjemahkan kita baca di sini ini 1 ditambah 2 3 ya. Jadi ini sebenarnya kan kelipatannya kalau misalnya kita hitung dari sini adalah kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, kalau di sini berarti 1, 2, 4, 8, 16, 32 ya, 64. 64 ditambah 16 ditambah 2 ditambah 1 ini jumlahnya 83. Nanti kita coba cara itu kita hitungnya seperti apa. Nah, kalau dideretin kita ngetik huruf S besar, I kecil, N kecil, I kecil, dan N kecil itu dideretkan, sistem komputer akan menerjemahkan dalam bentuk bilangan biner itu sederetannya seperti ini ya. Contoh di program bahasa C atau C++ ini ada yang namanya header file. Header file ini selalu didahului oleh yang namanya hashtag atau include. Hashtag itu artinya adalah free processor ya, free processor. Jadi ada free processor yang include-kan itu mengikut sertakan file header. Nah, file header itu ada yang namanya di sini file pustaka, library function, fungsi pustaka, ada stdio, ada con.io, ada iostream, iomanip, dan mat. Ini untuk sementara kita coba 5 function library fungsi pustaka yang umum biasa digunakan di dalam program. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ya, stdio itu IO standar input output. Con.io itu artinya konsol ya. Konsol input output, IO terus input output stream. Nah, ini yang bedanya antara C dan C dengan C++. Kalau C menggunakan stdio.h, kalau C++ menggunakan iostream. Yang lain sama. Ya, con.io itu sama digunakan kedua-duanya, C maupun C++. Nanti perbedaannya antara iostream dengan stdio. Itu perbedaan antara C dengan C++. Nah, program utama itu adalah baris perintah yang berisi tipe variabel data fungsi yang diolah pembagian namanya, perintah output yang memberikan pernyataan pada user, perintah input yang mengambil data ataupun nilai variabel yang dimasukkan oleh. Nanti kita coba bagaimana menginput data ataupun dengan data yang sudah kita pastikan. Sebelumnya kita lihat adalah pemberian nama variabel konstanta di dalam suatu program atau fungsi ya. Kalau variabel itu nilai yang selalu berubah-ubah ya. Ya, variabel itu nilai yang selalu berubah-ubah. Kalau konstanta nilai yang tetap. Contoh nilai yang tetap itu apa? V. V itu variabel V pasti dia sebagai konstanta, bukan variabel yang berubah. Konstantanya adalah 3.14 bla bla bla. Sampai kapanpun V itu 3.14. Ya. Oke. Syarat pemberian variabel terdiri atas huruf angka dari A, B, A besar sampai semua angka, kemudian menggunakan garis bawah. Tidak boleh dimulai dengan angka. Syarat pembuatan variabel atau konstanta. Misalnya 5 saya gitu, karena diawali angka. Jadi saya 5 boleh. Tapi tidak. Kemudian berikutnya adalah tidak mengandung simbol-simbol lain seperti misalnya plus, minus, ya, slash, tanda seru, tanda tanya, sama dengan, dan seterusnya. Ya. Ini tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau misalnya kita amannya itu kalau misalnya kita mau menulis aku mau makan, misalnya variabelnya aku mau makan. Kalau aku mau makan itu sambung saja hurufnya, lebih aman. Tapi kalau misalnya Anda mau pisahkan, di sini harus ada namanya garis bawah, underscore. Aku underscore mau underscore makan. Nah, itu seperti itu. Kemudian case sensitif kalau Anda sudah menentukan variabel itu huruf kecil, di bawah juga harus huruf kecil. Kalau di atas Anda sudah melakukan inisialisasi huruf besar, ke bawahnya itu harus besar semua. Sesuai dengan apa yang sudah Anda inisialisasikan. Contoh yang benar misalnya jumlah siswa, ini betul.
tampil underscore data IX1 underscore hapus boleh matriks 1A karena tidak didahului oleh huruf tidak didahului oleh angka. Kemudian contoh yang salah banyak, ini ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Tampilkan minus ya, minus di sini tidak boleh data. Tanda seru 1 X, nah ini tidak boleh, ini ada dolar di sini, tidak boleh. Kemudian keyword atau kata kunci yang biasa kita jumpai nanti di dalam pembuatan program itu auto, break, case, car, cons. Nanti kita coba bahas. Goto, for, if. Nah, if ini tadi branching ya. For ini tadi untuk yang pengulangan atau looping. Ya. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data nanti yang kita gunakan adalah tipe data integer. Integer itu bilangan bulat. Ya, singkatannya int. Kalau yang pecahan singkatannya float, tapi tidak disingkat. Float itu adalah mengambang. Mengambang itu artinya pecahan. Jadi simbolnya dengan float. Atau ini tergantung ukurannya. Jadi umumnya kita menggunakan float saja sudah cukup dengan 7 digit presisinya. Nggak usah kita yang presisi sekali. Oke. Contoh misalnya di sini program menampilkan tulisan di layar. Ya, selalu diawali oleh yang namanya hashtag ya. Hashtag ini adalah preprocessor, kemudian diikuti oleh perintah include. Include itu mengikut sertakan fungsi IO stream header file di dalam program yang kita gunakan. Kemudian juga mengikut sertakan konsol dari input output header file di dalam program kita. Nah, inilah yang disebut main program atau main function. Main function selalu dibuka oleh kurung kerawal dan ditutup oleh kurung kerawal. Nah, di dalam kurung kerawal inilah yang disebut badan program. Ya, ini the badan program, body program atau program badannya. Nah, getch inilah yang dipanggil untuk bisa menampilkan hasilnya itu di layar. Nah, getch ini kalau misalnya mau dipraktekkan tanpa getch ada error, tidak ada error, tetapi tidak bisa muncul secara permanen di dalam, tetap di monitor. Tapi kalau misalnya kita gunakan getch tapi tidak menggunakan include count IO akan error karena getch ini adalah fungsi yang dipanggil berdasarkan count IO gitu. Oke. Selanjutnya ini yang tadi kalau misalnya kita ingin melakukan konversi bilangan ya, bilangan desimal ke ASCII. Misalnya tadi CH183, CH2 101. Kita konversikan, ini adalah bentuk bilangan integer ya, bilangan integer atau bilangan desimal yang kalau kita terjemahkan dalam karakter CH, berarti CH itu huruf 83 itu adalah S besar. 101 itu adalah E kecil. Anda bisa lihat nanti di tabelnya seperti apa. Jadi ketika dikonversi menjadi programnya, contoh program konversinya seperti ini, char CH1 artinya tipe data integer dirubah menjadi karakter ya, dirubah menjadi karakter jadi huruf S. Ini harinya itu dari sini ya. Hari dicetak, kemudian S itu adalah konversi dari 83. Ini CH1 bilangan integer dikonversi ke dalam karakter menjadi huruf S besar dan seterusnya. Sama juga ini dengan inputan. Jadi kalau kita tadi sudah bahas, ini kita masukkan dengan data. Kalau ini datanya kita inputkan, kita masukkan. Nanti akan ditanya, inputkan CH1, inputkan CH2, inputkan CH3, inputkan CH4 dan seterusnya. Nah, angka-angka yang kita masukkan ini dia akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan dengan angkanya ini akan keluar kata Selasa. Ya, kalau misalnya kita tadi mau kita cetak kata Senin, ya kita rubah 83101, N tadi berapa, I tadi berapa, N juga tadi berapa, nanti akan keluar dan seterusnya. Demikian untuk kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu